Sorry, we have the group. Sorry. Yeah, we have the group. I don't know. Apa dia nggak tahu itu namanya Gelora Bung Karno? Ya, kayaknya. Iya. Cuma kayak diburu-buru ya kayak. Halo Bang. Halo. Ya. Halo. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, soal kegiatan dari pelatih Timnas Indonesia yang baru, Patrick Kluivert, yang tadi pagi memang sudah mulai sibuk begitu menjalankan agendanya. Tadi pagi kita lihat bahwa Kluivert memantau langsung situasi ataupun fasilitas yang berada di Gelora Bung Karno, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bagaimana fasilitas di sana, rumputnya, kualitas kursi, dan juga fasilitas keamanan lainnya. Sementara kegiatan lainnya pada siang hari ini, Kluivert akan mengunjungi kantor Kemenpora, di mana ada beberapa hal yang akan dibahas antara Patrick Kluivert bersama dengan Menpora Dito Aryo Tejo. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky, untuk mengetahui apa saja agenda yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert di Kemenpora siang ini. Alva, selamat siang. Seperti apa saja kegiatan yang akan dilangsungkan oleh Kluivert siang ini di Kemenpora? Alva? Ya, tampaknya ada kendala teknis dengan jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di kantor Kemenpora Jakarta. Saudara, seperti diketahui bahwa tadi pagi Kluivert sempat memantau langsung bagaimana Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di mana, saudara, ini adalah kunjungan pertama dari Kluivert ke stadion yang termegah di Jakarta dan biasa digunakan sebagai laga kandang skuad Merah Putih dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang ketika Patrick Kluivert ini mengunjungi Gelora Bung Karno, begitu tidak banyak gambar yang dimiliki oleh media karena hanya memang wartawan diizinkan untuk mengambil gambar di bagian luar dan tidak diizinkan untuk mengambil gambar ketika Kluivert memantau bagian dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada beberapa kegiatan tadi ketika di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Patrick Kluivert memeriksa sejumlah fasilitas seperti rumput, ruang ganti pemain, dan juga kursi penonton, dan juga fasilitas keamanan lainnya yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan Patrick Kluivert juga sempat mengunggah kegiatannya di akun media sosial dari PSSI ketika datang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita kembali sapa jurnalis Kompas TV Alvania Rizky yang saat ini berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga di Senayan, Jakarta. Alva, seperti apa kegiatan dan juga agenda dari Patrick Kluivert saat ini di Kemenpora, Alva? Ya, Rahman dan juga saudara, baru saja pelatih Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia baru tiba di Kementerian
Pemuda dan Olahraga untuk menemui Menpora Dito Aryo Tejo. Menurut informasi yang kami terima bahwa pertemuan ini berupa audiensi terkait dengan kepelatihan Patrick Kluivert dan kawan-kawan selama menjelang persiapan kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia di Maret 2025 nanti. Hari ini tadi sebelum ke Kemenpora, Patrick dan juga tim dari PSSI bersama juga tim pelatih yang dibentuk oleh Patrick Kluivert ini mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk mengecek seperti apa kondisi dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tadi ketika tiba di Kemenpora juga saya sempat menanyakan apa pendapat dari Patrick terkait dengan kondisi GBK. Walaupun jawaban Patrick singkat, ia menyebutkan belum tahu, nampaknya dia belum bisa mengidentifikasi begitu seperti apa kondisi dari Gelora Bung Karno, tapi nanti saya akan coba tanyakan kembali terkait dengan komentarnya mengenai kualitas fasilitas dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal ini juga yang membuat pertanyaan publik apa kemudian yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert pasca ditetapkan sebagai pelatih timnas bersama juga dengan tim pelatih untuk mempersiapkan timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 di Maret 2025 melawan Australia dan juga Bahrain. Kalau yang disebutkan oleh Patrick sebelumnya di konferensi pers kemarin, ia menargetkan akan membawa pulang 4 poin dari 2 pertandingan tersebut. Setidaknya seri di pertandingan Australia dan juga menang di pertandingan melawan Bahrain. Tetapi tentu saja harapan yang disematkan oleh pendukung timnas Indonesia adalah menang di kedua laga tersebut untuk bisa memastikan timnas Indonesia mengantongi 6 poin dan menjamin bahwa timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Tetapi yang juga kita nantikan sebenarnya hasil dari audiensi dengan Menpora Dito Aryo Tejo. Apa sebenarnya yang disampaikan Patrick kepada otoritas? Dalam hal ini pemerintah Indonesia. Apakah ia juga menjanjikan perbaikan sistem di timnas Indonesia, baik itu sistem kepelatihan, teknik di lapangan dan juga keorganisasian di dalam tubuh timnas itu sendiri, karena PR dari Patrick ini cukup banyak, baik itu dari memperbaiki sisi psikologis dari para pendukung timnas Indonesia, tetapi dari internal sendiri Patrick juga harus bisa memperbaiki psikologis dari para pemain tim nasional Indonesia. Apakah ia bisa menciptakan chemistry dari pelatih dan juga para pemainnya? Apakah kemudian dia juga bisa menciptakan chemistry dari para pendukung dan juga timnas dengan sistem kepelatihannya yang sudah diputuskan oleh PSSI menjelang laga kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. Hal ini yang akan kita nantikan bersama. Dan yang pasti, yang paling mungkin harus dibuktikan oleh Patrick Kluivert kepada publik adalah apakah ia mampu membuktikan bisa membawa pulang poin setidaknya untuk bisa memastikan kedudukan peringkat timnas Indonesia di peringkat kedua di grup C untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Yan Rahman. Alfa, sebetulnya apa yang hendak dibahas antara Patrick Kluivert bersama dengan Menpora Dito Aryo Tejo siang ini? Apa saja yang ingin dibahas dan kemudian kapan ini Patrick Kluivert akan menggelar latihan perdana bersama timnas, mengingat juga waktu laga ini semakin dekat pada 25 Maret begitu, tim Garuda akan menjamu Bahrain dalam lanjutan kualifikasi. Alfa. Yan Rahman dan juga saudara, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa agenda audiensi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ini belum diketahui secara detail membahas soal apa. Tadi saya juga menanyakan kepada Ketua PSSI Erick Thohir yang juga tiba terlebih dahulu di gedung Kemenpora ini, apa yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dengan Patrick Kluivert dan juga timnya. Tetapi belum ada jawaban yang bisa kami terima. Tetapi yang bisa dipastikan kalau melihat polanya, nampaknya ini akan membahas sistem kepelatihan Patrick Kluivert sekaligus perkenalan Patrick Kluivert kepada otoritas atau dalam hal ini pemerintah yang menaungi PSSI itu sendiri, yaitu Kemenpora. Tetapi kemudian apakah
ada hal-hal lain yang akan di cross check lebih lanjut begitu oleh Dito Aryo Tejo kepada Patrick Kluivert, karena kita tahu Patrick Kluivert merupakan pilihan dari Ketua PSSI Erick Thohir pasca meninggalkan pelatih lama Timnas Indonesia Sinteyong, dan ini yang akan dicari tahu. Kita cari tahu bersama apa yang menjadi agenda pertemuan tersebut, karena kalau dari Kemenpora sendiri belum menjanjikan adanya konferensi pers terkait dengan hasil pertemuan ini, tetapi nanti paling mungkin yang bisa kami lakukan adalah menanyakan langsung kepada Patrick Kluivert atau kepada Ketua PSSI Erick Thohir atau bahkan kepada Menpora Dito Aryo Tejo terkait dengan hasil pertemuan itu. Kapan mereka akan melakukan latihan perdana Patrick Kluivert dan juga Timnas Indonesia? Nampaknya yang pertama harus dilakukan oleh Patrick Kluivert adalah bertemu langsung dengan para pemain tim nasional. Bagaimana membangun chemistry dengan mantan anak-anak Sinteyong ini? Apakah bisa membangun chemistry di tengah kondisi psikologis yang sedang terbangun saat ini? Apalagi H-2 bulan menuju ke laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, apakah mungkin bisa dilakukan? Yan Rahman. Baik, kita menunggu informasi dari Anda terkait apa saja yang dibahas oleh Patrick Kluivert bersama dengan Menpora Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alvania Rizky atas laporan Anda dari kantor Kemenpora Jakarta.